Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Gengsi atau karena kasihan. Kafan menatap Aileen dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu tiba-tiba menarik tangan Aileen membawanya keluar ruangan. Benar, kau memang harus dirubah. Dirubah gimana maksudnya, Tuan? Tuan, jangan tarik-tarik tangan saya ini. Semua mata tertuju pada dua orang yang tengah membuat kegaduhan di saat jam kerja. Para pasang mata karyawan yang menyaksikan pada tercengang bingung juga merasa aneh. Melihat CEO mereka yang berjalan dengan tegap dan wajah dingin menarik tangan karyawan magang yang gak jelas posisi kerjanya. Si karyawan itu terus meronta dan meronta minta dilepaskan. Apakah ada kesalahan besar yang dibuat karyawan itu? Begitu kira-kira pikiran para karyawan yang melihatnya. Ada yang iba dengan nasib gadis itu, ada yang tersenyum semir puas. Ada juga yang mengumpat memaki gadis itu dianggap dia terlalu berani berurusan dengan Tuan Kafan Mallory. Tuh, Tuan lepasin Tuan, Anda itu mau membawa saya kemana? Apa tidak bisa jalan yang baik-baik ini? Saya udah mirip kayak sapi ditarik-tarik seenaknya. Rengek Aileen memelas, jalannya pun sedikit terseret karena ditarik paksa Kafan keluar dari ruangannya. Belum lagi tatapan para karyawan yang melihatnya, membuatnya malu diperlakukan seperti itu. Tuan, apa kau tak bisa diam? Bentak Kafan. Tuan, saya bisa jalan sendiri Tuan, tak bisakah memperlakukan saya dengan baik? Lihatlah saya jadi bahan ejekan orang-orang yang melihatnya. Kafan menyadari kecerobohannya, bagaimanapun Aileen adalah gadis yang beda dari karyawannya yang lain. Dia hanya kesal karena ejekan dari Jovanka yang mengejek penampilan Aileen. Dia lupa jika apa yang dia lakukan bisa mempermalukan istri kontraknya itu. Kafan langsung melepas jengkalan tangannya pada lengan Aileen. Aileen merungut kesal, tangannya sampai kebas ditarik paksa oleh Kafan. Harusnya Tuan itu berterima kasih, saya sudah membantu Tuan untuk mengusir Nona Jo, bukan malah narik-narik kayak sapi perah kayak gini. Lihatlah pandangan sinis dari orang-orang ke saya, Tuan, omel Aileen. Maaf, aku hanya ingin kau mengikutiku, sahut Kafan sedikit menyesal. Mereka masih berdiri di depan para pasang mata yang tetap menatap mereka semakin bingung. Kan bisa ngomong baik-baik, sahut Aileen lalu segera pergi mendahului Kafan. Kafan menoleh ke sekitar membuang pandangan ke semua penjuru. Membuat mereka yang sedari tadi menatapnya langsung menunduk takut. Setelah itu dia langsung pergi menyusul Aileen. Ada apa ya? Kenapa Tuan Kafan memperlakukan karyawan magang itu seperti itu? Tanya salah satu karyawan. Paling gadis itu membuat kesalahan yang membuat Tuan Kafan marah, sahut yang lainnya. Tapi dia sepertinya lumayan berani dengan Tuan Kafan Lo. Apa kalian tak lihat gadis itu keluar bersama Tuan Kafan dari ruangan CEO? Bukankah tadi ada Nona Jovanka yang datang menemui Tuan Kafan? Oh, pasti gadis itu lancang mengganggu Tuan Kafan dan Nona Jo. Bukankah tadi Nona Jo pergi dengan marah? Spekulasi pemikiran mereka dibenarkan oleh mereka sendiri lalu menganggap apa yang mereka pikirkan adalah benar. Begitulah biasanya orang-orang yang sibuk ngurusi urusan orang lain dan mau tahu semua urusan orang lain. Aku
minta maaf Aileen, ujar Kafan lagi ketika dia sudah berhasil mengejar Aileen. Lupakanlah Tuan, sekarang Anda mau membawa saya kemana sebenarnya? Tanya Aileen tanpa menoleh. Kafan tak langsung menjawab, tapi dia hanya kembali menggandeng Aileen menuju parkiran. Kali ini pegangan tangannya cukup lembut sehingga Aileen yang tadinya ingin menepis langsung diam dan hanya patuh mengikuti langkah Kafan. Mobil sport mewah itu melaju melesat menembus kerumunan jalan raya. Lalu masuk ke toko swalayan yang cukup mewah dan berbrandet hanya orang-orang kaya, pejabat dan orang-orang tertentu yang bisa datang dan menikmati segala kemewahan yang dipertontonkan di setiap toko di sana. Aileen hanya patuh mengikuti langkah Kafan masuk ke salah satu toko di swalayan. Lalu berjalan menuju butik dan memilih beberapa baju wanita. Pilihlah baju-baju yang kau suka, perintah Kafan membuat Aileen terenggaga bingung. Tuan, aku sedang tidak berulang tahun. Lalu apakah hanya sekedar aku membantu Anda mengusir si mak lampir Anda langsung menghadiahkanku barang branded seperti ini? Itu kan sudah jadi tugas saya Tuan. Apa kau pikir aku sedang memberimu reward? Oh, apakah Anda menyuruhku memilih baju untuk seorang wanita yang spesial untuk Anda? Tapi Tuan, selera saya gak sampai di baju-baju mewah mahal seperti ini. Takutnya pilihan saya tidak sesuai selera wanita pujaan hati Tuan. Kau terlalu banyak omong, kau. Tolong bantu aku memilih baju ini. Kafan memanggil seorang pelayan toko untuk membantunya. Silahkan Tuan, ada yang bisa saya bantu, ujar si pelayan menyambut dengan sangat ramah. Apalagi melihat wajah Casanova Kafan Mallory yang membuatnya terpana. Gadis itu tampak sangat girang bisa membantu lelaki kaya dan setampan Tuan Kafan. Tolong ambilkan baju yang ini lagi, ini juga, dan ini. Tunjuk Kafan pada beberapa baju yang menurutnya bagus untuk Aileen. Kafan memilih beberapa dress mahal. Gadis itu mengambil dengan cepat gaun dan dress yang dipilih Kafan. Aileen hanya diam memperhatikan. Kau juga tolong bantu gadis ini untuk memilih beberapa sepatu, tas, aksesoris dan semua keperluan wanita. Bantu dia untuk memilihnya. Si pelayan melirik gadis yang dibawa tuan tampan ini. Penampilannya yang biasa saja dengan riasan make up yang sederhana membuat dia sangat tidak layak bersama Tuan Casanova ini. Si pelayan toko sampai mendecak iri melihat nasib mujur Aileen. Baik Tuan, mari Nona ikuti saya, ajak si pelayan pada Aileen. Aileen hanya mengikuti dengan patuh. Sejujurnya dia masih bingung maksud Kafan membawanya ke toko ini. Dipikirnya dia hanya disuruh mencoba baju itu. Lalu membantu Kafan membawakan belanjaan itu. Pakaian itu akan diberikan kepada seorang gadis pujaan hati Kafan. Anda sangat beruntung sekali Nona, bisa dibelikan gaun, dress, sepatu dan tas semahal ini. Kau tahu, orang yang bisa membeli di toko kami ini adalah orang kaya raya. Padahal pemapilanmu denganku sangat jauh, tetapi nasibmu sepertinya terlalu baik, ujar si gadis pelayan pada Aileen. Kau bahkan bisa mencoba sepatu limited editions ini. Andai kata aku membelinya gajiku setahun tidak akan cukup. Gerutunya membandingkan nasib dirinya dengan Aileen. Ah, si kakak ini bisa aja, Aileen menyahuti dengan bingung. Gak mungkin juga kan dia bilang kalau dia hanya disuruh nyobain bukan beneran dibeliin.
Gimana sih Nona caranya bisa dapat pacar sekaya dan tampan macam tuan itu? Padahal Nona ini kan bukan wanita-wanita anggun anak konglomerat yang biasa borong belanjaan di sini. Hehehe, mungkin itu karena nasib saya bagus. Aileen gak mau menanggapi ocehan karyawan toko itu lagi. Setelah selesai mencoba semua dress, gaun dan sepatu yang Aileen yakin harganya sangat mahal itu, dia segera menyerahkan ke karyawan toko itu lagi dan segera menemui Kafan. Bagaimana kau sudah selesai mencobanya? Apa kau suka? Tanya Kafan. Aileen hanya mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Hebat akting tuan ini, lama-lama malah mendalami peran pencitraan beliin buat gue, nyatanya gue cuman jadi percobaan, gerutu batin Aileen. Tolong bungkus semua yang kupilih tadi, perintah Kafan pada pelayan toko itu. Baik tuan. Tuan, pelayan toko itu sampai iri ke saya tuan, pengen juga dibeliin. Hahaha, gak tahu aja kalau saya juga cuman dijadiin percobaan doang, ujar Aileen mengajak Kafan bicara. Lalu menurutmu baju sebanyak itu mau ku berikan pada siapa Aileen? Tanya Kafan dengan suara berat kaku. Ya, siapa gadis pujaan hati tuan kan? Kenapa kamu bodoh sekali? Jika aku membelikan untuk gadis spesial untukku, tak mungkin aku mengajakmu dan menyuruhmu mencobanya. Aku pasti akan mengajaknya sendiri, gerutu Kafan yang kesal dengan Aileen. Entah gadis itu yang gak peka atau dia terlalu negatif thinking ke Kafan. Jadi maksud tuan, Aileen menatap Kafan tak percaya. Mulailah perbaiki penampilanmu, benar kata Jovanka, kau harus merubah penampilanmu sedikit lebih mahal. Karena kau istriku, masa aku tidak bisa membelikanmu fasilitas yang layak, balas Kafan segera. Aileen ternganga gak percaya, rupanya Kafan sedari tadi gupuh menarik-narik tangannya karena ingin membelanjakannya barang-barang itu. Omongan Jovanka rupanya menyadarkan dirinya juga. Ini tuan, si pelayan memberikan paper bag belanjaan ke Kafan. Kafan langsung menerimanya dan menggandeng Aileen pergi. Kau harus memakainya setiap hari, jika kurang aku akan membelikannya lagi, kau mengerti? Aileen menatap Kafan melongo, dia masih bingung dan terherman-herman dengan apa yang didengarnya barusan. Jadi baju-baju ini buat saya tuan, tanya Aileen lirih. Tidak hanya baju tapi semuanya, kau harus merubah penampilanmu mulai besok, sahut Kafan sambil berjalan menggandeng Aileen keluar dari toko. Duh, beruntung banget sih gadis itu, cantiknya gak seberapa, penampilannya norak, tapi kok tuan tampan dan kaya raya itu tertarik padanya sih, aku jadi iri. Keluh iri si pelayan toko melihat perlakuan Kafan pada Aileen. Dia sangat ingin bisa diperlakukan seperti itu oleh laki-laki kaya dan tampan seperti Kafan. Sudahlah, cepat kembali bekerja, hayalanmu terlalu ketinggian. Jika kau terus melamun mengharapkan bulan yang tak mungkin tergapai seperti ini, kau akan kena masalah. Kau bisa kena tegur manajer, tegur rekan kerja pelayan toko. Kalau gadis itu aja bisa, mengapa aku tidak boleh? Coba kau lihat, bukankah lebih cantikan aku daripada gadis itu? Aku bahkan lebih mulus bening ketimbang gadis itu, protes si gadis pelayan pada rekan kerjanya. Tapi nyatanya tuan tampan kaya raya itu lebih memilihnya. Ah, bilang saja kau iri jika aku bisa mendapatkan yang lebih dari dirimu. Si pelayan langsung pergi dengan judes meninggalkan rekan kerjanya yang geleng-gelek iba.
Kavan menaruh paperback belanjaan di bagasi mobil, lalu segera masuk ke mobilnya dan membawa Aileen pergi. "Tuan, kenapa kita ke arah jalan apartemen bukan ke arah perusahaan?" tanya Aileen ketika mobil dilajukan Kavan menuju apartemen. "Aku ingin melihat kau memakai pakaian itu di hadapanku. Tadi kan aku belum melihatnya," sahut Kavan. Aileen makin melongo. Dia gak ngerti dengan arah pikiran Kavan kali ini. Apa hanya dari ejekan Jovanka Tuan Kavan langsung mau merubah penampilan Aileen? Gengsi atau karena kasihan dengan Aileen yang dihina? Telilit-telilit. Ponsel Kavan tiba-tiba berdering. "Halo asisten Lee, kenapa kau menghubungiku?" tanya Kavan acuh. Aileen mendecak gak suka melihat cara Kavan bersikap pada asisten Lee. "Tuan, Anda di mana? Anda sudah ditunggu para dewan perusahaan untuk meeting membahas soal produk baru yang akan perusahaan luncurkan." Suara asisten Lee tampak sedikit panik. "Aku sedang pergi bersama Aileen. Apa kau tidak bisa mengurusnya sampai kau harus menelponku dan menggangguku seperti ini?" Marah Kavan pada asistennya. "Maaf Tuan, maafkan saya. Tetapi meeting kali ini harus Anda yang menghadirinya sendiri. Sebab ini meeting penting dan para dewan perusahaan sudah menunggu Anda di ruang meeting," jawab asisten Lee takut. "Huaf, bisa-bisanya bos angkuh satu ini seenak jidat ninggalin kerjaannya. Kalau salah nanti asisten Lee yang kena marah." Gerutu Aileen dalam hati. Apa mereka tidak bisa menungguku dan menunda meeting ini? Kavan tampaknya terganggu dengan meeting yang seharusnya harus dihadirinya. "Maaf Tuan, tetapi para dewan perusahaan sudah meluangkan waktunya untuk meeting dengan Anda. Mengingat pembahasan kali ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi perusahaan. Mereka pasti akan kecewa dan mengecap Anda tidak serius menangani perusahaan dan menyepelekan mereka." Asisten Lee berusaha menjelaskan dan memberi pemahaman pada tuannya yang keras kepala dan semaunya sendiri ini. "Memang mereka itu siapa? Berani sekali mengaturku," maki Kavan makin tak tahu diri. "Tuan, mereka adalah para jajaran partner bisnis The Cakra Group Tuan. Anda bisa kehilangan kepercayaan dari mereka jika Anda tidak hadir di meeting kali ini." "Baiklah, aku akan segera datang, biar mereka puas." Kavan langsung menutup panggilan sepihak dan membanting setir langsung putar arah balik ke perusahaan. Aileen hanya bisa duduk tegang sambil ketar-ketir melihat Kavan mengemudi dengan seenaknya. Di kantor, asisten Lee mengumpat begitu telepon dimatikan semau Kavan. Meskipun sudah biasa seperti itu, tetapi kadang Lee masih jengkel. "Di mana CEO? Kenapa dia belum juga datang?" tanya seorang anggota dewan perusahaan yang sepertinya sudah jenuh dan kesal menunggu Kavan. "Maaf Tuan, Tuan Kavan sedang ada urusan di luar dan segera kembali. Mohon bersabar menunggu," sahut Lee berusaha menenangkan. "Jika cara CEO seperti ini, menyepelekan pertemuan dengan kami para anggota dewan perusahaan, tentu akan sangat berpengaruh buruk pada perusahaan. Kami sudah meluangkan waktu kami untuk menghadiri meeting penting ini, tapi malah CEO tidak datang." "Bukan tidak datang Tuan, Tuan Kavan sangat menghargai para dewan perusahaan, mohon untuk tidak salah paham. Atau CEO memang menganggap meeting ini tidak penting, menyepelekan goal dan program perusahaan," protes anggota dewan yang lain. Lee makin pusing.
Satu sisi dia harus terus memutar otak mengulur waktu sampai Tuan Kafan datang. Di satu sisi juga dia harus bisa menenangkan para dewan perusahaan yang mulai kesal oleh ulah Tuan Kafan Mallory. Bukan begitu Tuan, Tuan Kafan adalah CEO yang sangat antusias dan selalu menomorsatukan urusan proyek perusahaan. Apalagi hal yang akan kita bahas ini mengenai kemajuan dan launching produk baru perusahaan, tentu beliau akan sangat antusias. Hanya memang tadi beliau harus pergi meninggalkan perusahaan sebentar karena ada urusan. Urusan apa? Jangan bilang urusan mencari wanita kesenangannya lagi. Aku bahkan melihat tadi CEO baru saja didatangi Nona Jovanka mantan calon tunangannya itu. Lalu setelah itu dia pergi dengan karyawan magang menggunakan mobil pribadinya. Cuitan para dewan perusahaan yang membuat asisten Lee makin pusing untuk menghandle. Ah, bukan karena itu Tuan, tapi apa? Potong salah satu dewan perusahaan lagi dengan nada marah. Harus berapa lama lagi kami menunggu? Waktu kami sudah habis terbuang sia-sia di sini. Apa Anda yakin waktu Anda sudah terbuang sia-sia? Sebuah suara serak berat dan khas dengan nada angkuhnya menyahut umpatan para dewan perusahaan. Membuat semua langsung menoleh ke pintu masuk. Seorang laki-laki dengan tatapan mata tajam mengintimidasi dan senyum sinis menatap mereka satu persatu. Bukankah kita berada di sini karena akan membahas hal yang penting? Bahkan Anda semua tidak akan mengetahui proyek perusahaan kita dalam dekat ini. Jika Anda tidak menghadiri meeting kali ini, lanjut Kafan dengan nada yang mengintimidasi. Saya sangat berterima kasih karena Anda semua sudah bersedia meluangkan waktu Anda untuk datang di meeting ini. Tetapi saya bukan berarti menyepelekan Anda semua atau menganggap proyek perusahaan, goal-goal dan program yang dibuat tidak penting. Saya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang harus saya sampaikan pada Anda semua. Kafan si pandai bersilat lidah, pantaslah dia dianggap pengusaha paling sukses di usia muda. Bahkan bisnisnya sudah merambah ke berbagai negara, semua tender yang dipegangnya pasti sukses luar biasa. Tuan Kafan, Lee langsung menunduk memberi hormat. Terima kasih asisten Lee sudah sabar memberikan penjelasan pada para tuan dewan perusahaan ini. Asisten Lee hanya mengangguk sambil menunduk memberi hormat, dalam hatinya sebenarnya sedang bersyukur sebab tuannya datang tepat pada waktunya. Jadi bagaimana, apakah meeting kita bisa kita mulai? Ajak Kafan. Semua langsung diam mendengarkan apapun yang diterangkan Kafan pada pertemuan ini. Sedangkan di ruangan Kafan, Aileen sedang menghela nafas panjangnya. Rambutnya yang acak-acakan, bibirnya yang pucat pasi dan wajahnya yang tegang membuatnya terlihat awut-awutan karena ketakutan. Gila, geblek, tebuyan, beng, Tuan Kafan ini, cacam, bawa mobil, kek diajak terbang. Untung aku ini dide penyakit jantung, pacak matek aku ini ameluk ini, makinya kesal. Karena hampir saja Kafan membuat detak jantungnya berhenti. Selama di perjalanan diajak ngebut dan menantang maut, bahkan hampir senggolan dengan truk-truk besar. Dan mendapat umpatan dari beberapa pengendara lain yang kesal dengan mobil Kafan yang ugal-ugalan. Untungnya doa aku ini masihlah Tuhan nak dengar. Ame dide, entahlah nasib anak Bapang Sutek ini, huf. Selesai meeting dengan para dewan penting perusahaan,
Kafan duduk menyandarkan tubuhnya di kursi meetingnya. Orang-orang di ruangan meeting sudah pergi, tinggal Kafan dan asisten Lee yang masih setia menemani tuan mudanya beristirahat sejenak. Meeting kali ini memang cukup menguras tenaga dan pikiran. Ada banyak hal yang mereka bahas, termasuk terobosan-terobosan bisnis terbaru yang Tuan Kafan cetuskan. Ide-ide briliannya benar-benar memberikan secercah harapan baru untuk The Cakra Group yang akan lebih melesat lagi di dunia perbisnisan. Melelahkan sekali hari ini, keluh Kafan sambil merentangkan otot-ototnya. Semua sudah selesai Tuan, jadi Anda bisa beristirahat, asisten Lee memberitahu. Bagaimana asisten Lee, apa menurutmu terobosan baru yang akan kita jalankan itu bagus? Kafan meminta pendapat dari orang terdekat sekaligus orang kepercayaannya. Meskipun tadi semua dewan perusahaan sudah setuju dan puas dengan ide Kafan, namun lelaki itu sepertinya belum yakin. Sangat brilian Tuan, tepat sasaran. Saya sangat kagum dengan pemikiran Tuan Kafan yang benar-benar jeli membaca peluang dan situasi saat ini, puji Lee takjub. Baiklah, maka kau kutugaskan untuk membuat siasat agar plan kita ini berjalan mulus, titah Kafan. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Oh ya, bagaimana dengan klan Tiger Dark, apa sudah ada perkembangan penyelidikanmu? Sementara masih diam di tempat Tuan, sangat sulit untuk mencari tahu siapa Mr. X sebenarnya. Sepertinya musuh kita ini senang bermain petak umpet. Aku hanya penasaran apa sebenarnya motif yang melatari mereka begitu beringas ingin menghancurkan kita. Jika hanya sekedar kekalahan, sepertinya tidak harus segini berambisinya. Aku takut dia adalah orang yang kukenal dan berkhianat, ucap Kafan mengutarakan kegundahannya. Saya akan segera memastikannya Tuan. Asisten Lee, sementara ini fokuslah pada terobosan bisnis yang akan kita jalankan. Urusan Tiger Dark biar menjadi urusan Davin, dan aku akan menyelidikinya sendiri. Tuan, soal Nona Jovanka bagaimana? Sepertinya dia mulai berani datang dan mengganggu Nona Island lagi. Jovanka hanyalah lalat yang tidak terlalu penting. Aku rasa biarkan dia untuk mainan si gadis konyol itu. Aku yakin dia bisa mengatasi Jovanka dengan caranya sendiri, sahut Kafan. Apa menurut Anda Nona Jo tidak membahayakan Nona Island? Asisten Lee memastikan. Karena memang tugasnya salah satunya adalah mengingatkan apa yang Kafan lupakan. Sepertinya tidak, seperti yang kukatakan Jovanka hanyalah lalat yang selalu hinggap dan menaburkan sedikit penyakit. Paling efeknya hanya mulas jika dia hinggap di makanan dan kita memakannya, sahut Kafan dengan perumpamaan. Baiklah Tuan, jika menurut Anda begitu, saya mohon diri, asisten Lee membungkuk memberi hormat. Lalu keluar dari ruang meeting sebelum Kafan juga akhirnya meninggalkan ruang meeting dan kembali ke ruangannya. Astaga, mengapa gadis konyol ini semakin terlihat bodoh saja? Gerutu Kafan begitu masuk ke ruangannya dan mendapati Aileen tengah tertidur pulas bersandar di sofa. Apa tidak ada kerjaan lain selain tidur di ruanganku begini? Sepertinya Kafan lupa jika Aileen memang tidak memiliki pekerjaan yang jelas seperti karyawan lain. Dia hanya dijadikan karyawan yang entah tugasnya ngapain. Hei, haruskah kau tidur di sini sedangkan aku bekerja? Syut, diamlah Tuan, aku sedang mimpi indah ini, janganlah dulu diganggu, sahut Aileen setengah siuman. Ais,
Kau tidur tapi kau masih menyahut omonganku dan beraninya kau menyuruhku diam di ruanganku sendiri, gerutu Kafan tak terima. Aileen menggeliat malas membuka mata pelan. Tuan, Anda ini mengapa tidak memberikan saya sedikit kebebasan? Saya bahkan di sini tidak tahu harus kerja apa. Jadi saya memilih merajut impian saya, Tuan, dengan tidur di ruangan Tuan supaya saya segera mencapai mimpi saya, hihihi. Jawab Aileen sambil merebahkan tubuhnya lebih PW, posisi wenak. Berani kau memejamkan mata lagi, aku potong gajimu, ancam Kafan. Aileen terpaksa membuka mata, langsung duduk menatap Kafan datar. Kebetulan ngomongin soal gaji ini, Tuan, saya kerja udah sebulan lebih tapi kok belum digaji sih. Saya aja gak tahu digaji berapa, tuntut Aileen melihat ada peluang untuk menuntut haknya. Apa kau tidak membaca perjanjian kita? Iya baca, Tuan, tapi kan di sana gak tertulis nominal gaji saya berapa. Kafan menatap Aileen tajam. Berapa uang yang kau butuhkan? Tanya Kafan serius. Mendadak hatinya jadi gak enak, ternyata selama ini dia mengabaikan kebutuhan Aileen. Sesuai gajiku saja, Tuan, sahut Aileen santai. Dasarnya bocah sengklek, lihat ada peluang ya disikat dong. Kafan menulis di selembar kertas cek miliknya, lalu menyerahkannya pada Aileen. Pergilah ke sekretarisku lalu ke bagian staf keuangan, cairkan cek ini, jika kurang kau bisa meminta pada sekretarisku, perintah Kafan. Wah, langsung dikasih nih, tahu gitu minta dari kemarin-kemarin ya, hihihi. Aileen terkesiap dengan respon Kafan. Dia tanpa jaim langsung menerima cek dari Kafan dan membawanya ke ruang sekretaris. Tuan, tapi bolehkah saya minta izin? Sebelum keluar, Aileen kembali menghampiri Kafan. Katakan, aku mau pergi ke kafe beli jajan, abis itu aku pengen pulang jenguk bapak sama ibu, sekalian ngasih uang gaji. Kau mau membocorkan rahasia kita dengan memamerkan uang gajimu itu? Kafan langsung galak. Ya gak juga, Tuan. Tapi uang ini cukup banyak kalau hanya untuk saya sendiri, lagi pula ini uang gaji pertamaku kerja. Jadi aku mau traktir ibu sama bapak makan makanan enak, jawab Aileen menjelaskan. Kafan menghela nafas lega, dipikirnya Aileen bakal membocorkan rahasia mereka. Jadi bolehkan, Tuan? Ya pergilah, kau akan diantar oleh pengawalku, jangan ceroboh pergi sendiri. Kau sekarang adalah bagian dari keluargaku, kau tidak tahu kan berapa banyak orang di luar sana yang bisa saja menyakitimu. Baiklah, tapi aku mau menginap semalam di rumah, Tuan. Banyak sekali permintaanmu ini. Tuan, kan aku sudah bilang aku mau traktir ibu sama bapak makan makanan enak. Oke pergilah, jika ada apa-apa cepat kabari aku. Tenang aja, Tuan, gak bakalan ada apa-apa, kayak anak sultan aja bakal diincar penjahat. Tuan tenang aja, aku kan udah biasa tinggal di daerah sana dan kemana-mana aman, Tuan. Apa kau tak bisa menurut denganku? Jika ku bilang berhati-hati ya harus hati-hati, bentak Kafan kesal. Aileen mungkin belum tahu seberapa bahaya dirinya berada di luaran tanpa pengawasan. Aileen yang sekarang bukanlah Aileen yang dulu. Ada banyak musuh Kafan yang mengincar Aileen dan bahkan bisa saja mencelakainya. Iya, Tuan, sahut Aileen pasrah lalu segera keluar menuju ruang staf keuangan dan sekretaris Tuan Kafan.
Nona Aileen mau pergi ke tempat orang tuanya, buat pengawalan bayangan tanpa sepengetahuannya. Perintah Kavan pada seseorang dari balik panggilan teleponnya. Beri jarak dari sopir yang mengantarnya pulang, ingat keselamatan Nona Aileen menjadi tanggung jawab kalian. Siap Tuan. Setelah melepas rindu dengan bermanja-manja dengan kedua orang tuanya, Aileen pergi menemui Asmi sahabatnya. Pas kebetulan dia pulang si Asmi juga sedang di rumah, ada banyak hal yang ingin Aileen tanyakan pada sahabatnya itu. Bahkan mungkin soal Bang Marvin, Aileen mencium hal yang tidak beres di antara mereka berdua. Assalamualaikum, sapa Aileen sambil mengetuk pintu rumah Asmi. Sudah menjadi suatu tradisi bukan ketika masuk rumah orang harus memberi salam. Biasanya tak lama kemudian Ibu Asmi akan keluar membukakan pintu. Dan benar saja setelah menunggu sebentar ada sautan dari dalam rumah. Waalaikumsalam, tak lama pintu dibuka lebar. Aileen, oh alah, Nduk udah lama gak ketemu ya, semenjak nikah ikut suami tuh, sapa Ibu Asmi akrab. Sepertinya wanita paruh baya itu sangat senang melihat kedatangan Aileen. Bude, apa kabar? Sapa Aileen balik sembari mencium tangan Ibu Asmi. Bude baik, kok pas banget Asmi pulang kamu juga ke sini. Apa udah janjian? Tanya Ibu Asmi. Enggak sih Bude, cuman di rumah tadi Ibu ngasih tahu kalau Asmi lagi di rumah makanya mumpung ada waktu sekalian mampir. Sekarang kalau gak manfaatin kesempatan susah juga kan Bude mau ketemu Asmi, kita sama-sama punya kesibukan, jawab Aileen. Iya Nduk, alhamdulillah Asmi udah kerja jadi orang sibuk sekarang, bahkan baru ini dia sempat pulang nengok Bude. Wow, kayaknya Marvin beneran ngasih kerjaan yang bagus buat Asmi ya Nduk, hehehe. Aileen hanya tersenyum. Dia belum sepenuhnya meyakini pekerjaan yang Bang Marvin kasih ke Asmi beneran pekerjaan yang baik. Sebelum dia benar-benar memastikan sendiri dari Asmi. Ya wes kamu tunggu di sini yo, Bude panggilin Asminya dulu. Iya Bude, Aileen duduk di ruang tamu. Sesuatu yang mulai terasa berbeda. Biasanya jika dia datang dia tak perlu menunggu Bude memanggilkan Asmi seperti sekarang ini. Biasanya dia akan langsung masuk mencari Asmi sendiri di mana dia berada. Mungkin Bude memberikan jarak karena bagaimanapun Aileen sudah menikah. Tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak pantas jika Aileen tidak memberikan aksen batasan pada lelaki lain. Meskipun itu adalah sahabatnya sedari kecil, bagaimanapun Tuan Kavan adalah satu-satunya lelaki yang lebih berhak. Tak lama Asmi keluar. Wajahnya tampak sedikit gugup melihat Aileen sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Entah kenapa tatapan mata Asmi tampak gusar dan merasa berada di bawah tekanan padahal Aileen belum melakukan apapun. Lin, sapa Asmi berusaha bersikap biasa saja pada Aileen. Kamu kesini sendiri atau sama suamimu, apa kabar? Kabarku baik, aku kesini sendiri, BDW sejak kapan obrolan kita jadi aku kamu? Jawab Aileen santai, tetapi dia langsung memperlihatkan rasa perbedaan ketika mereka saling sapa. Mungkin karena udah lama kita gak ketemu, dan gue udah terbiasa di tempat kerja menggunakan bahasa yang formal. Jawab Asmi sembari berusaha mencairkan suasana dengan tertawa lirih. Lu gak kangen sama gue? Tanya Aileen sembari mengerutkan jidat. Kangen lah. Kenapa gak peluk gue kayak biasanya? Lu bakalan kegirangan ketemu gue.
Canggung Lin, lu kan udah jadi istri orang sekarang. Tahu dari mana kalau gue udah married? Udah rahasia umum kali, semua orang di sini kan tahu soal pernikahan lu yang dadakan itu sama pengusaha muda yang kaya raya. Asmi sepertinya mulai mengeluarkan kata sindiran. Bukan karena lu tahu dari jalur lain, balas Aileen langsung yang seketika membuat kerongkongan Asmi tercekat. Mereka berdua langsung melirik ke ibu Asmi yang rupanya ikut duduk di situ bersama mereka. "Buk, buatin Aileen minum tuh," ujar Asmi mencari cara supaya ibu meninggalkan mereka. "Gue udah dianggap tamu beneran nih, minum aja udah sampai mau dibuatin," protes Aileen. "Bukan gitu Lin, kan sekarang lu udah nikah dan jarang di sini kan, ini baru main, jadi hal lumrah bukan?" Sahut Asmi mencoba memberi pengertian. Sudah harus berubahkah perlakuannya ketika kawan sudah menikah? Apa tidak bisa diperlakukan seperti biasanya lagi? Aileen tetap memprotes, membuat Asmi semakin terjebak. "Westa, kalian baru ketemu kok malah berdebat, mbok ya saling tanya kabar gitu loh," lerai ibu Asmi. "Ibu tak buat ke minum ya Lin, bukannya sekarang sudah diperlakukan beda, anggap wae sebagai suguhan karena kamu lama gak kesini." Ibu Asmi kayaknya paham kalau dia harus memberikan ruang untuk Asmi dan Aileen berdua saja. Beliau segera bergegas ke dapur. "Gue datang ke sini mau nagih penjelasan dari lu soal kejadian waktu itu." Aileen langsung to the point begitu ibu Asmi pergi. "Jelasin ke gue, kerjaan seperti apa yang sebenarnya Bang Marvin kasih ke luas." "Gue gak bisa cerita di sini Lin." "Kenapa?" "Ada ibu." Aileen menatap Asmi makin curiga. Bahkan sekedar menjelaskan masalah kerja saja Asmi harus menyembunyikannya dari ibunya. "Gue juga minta penjelasan dari lu, kenapa lu tiba-tiba nikah dadakan kayak gitu? Kenapa harus sangat rahasia dan tertutup?" tanya Asmi balik. "Oke, kita bakal sama-sama cerita, gue gak mau ada rahasia di antara kita lu sahabat gue sangat peduli sama lu. Ikut gue." Asmi menarik tangan Aileen membawanya pergi dari rumah. "Bu, aku sama Aileen mau keluar sebentar," teriak Asmi pamitan sama ibunya. "Ini tehnya gimana? Diminum dulu," balas si ibu dari dapur. "Nanti aja Bude, nanti Aileen minum," sahut Aileen gantian. Asmi membawa Aileen ke taman dekat rumah mereka, tempat biasa mereka nongkrong dulu. "Gue gak ngerti kenapa kita tiba-tiba secanggung ini, gue ngerasa kayak ada tembok pembatas di antara kita. Kita masih sahabat sama seperti dulu kan?" tanya Aileen mengutarakan keresahan yang dia rasakan saat ini. "Itu tergantung lu Lin, lu masih nganggep gue sahabat lu kayak dulu atau enggak?" jawab Asmi. "Maksud lu, apa menurut lu sikap gue bukan sikap seorang sahabat buat lu? Gue ngerasa lu terlalu curiga sama gue Lin, lu bahkan gak percaya lagi ke gue. Makanya gue butuh penjelasan lu gue harus tahu apa yang sebenarnya lu lakuin, pekerjaan apa yang lu kerjakan selama ini. Kenapa lu harus bekerja sama dengan penjahat-penjahat dan pengkhianat di perusahaan Tuan Kafan? Maksud gue suami gue. Itu bukan suatu kebetulan kan dan gue tahu lu pasti udah tahu apa yang sedang lu lakuin itu kan?" Asmi menunduk, ada rasa berat yang begitu menyesakkan dada ketika dia dipaksa harus menjawab pertanyaan Aileen itu.
Gue cuman menjalankan tugas Lin. Tugas apa? Bertemu dengan Roger dan membawanya ketemu bos gue, Bang Marvin. Asmi menggeleng. Selama gue di tempat kerja gue gak pernah ketemu Bang Marvin. Gue ketemu dia kalau tiba-tiba dia datang nyamperin gue, jawab Asmi jujur. Jadi kerjaan lu kayak gitu berkomplot kayak geng-geng mafia gitu, atau lu kayak jadi preman, atau apa? Tugas gue intinya menjalankan perintah bos, apapun yang bos besar perintah harus kami jalankan. Ya itu semacam apa bang rentenir kah, tukang rampok, palak kah, atau tukang apa, gue gak paham. Aileen terus mendesak Asmi untuk memberikan penjelasan atas pekerjaannya. Gue berada di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor barang-barang elektronik ke luar negeri dan termasuk saingan perusahaan suami lu. Jadi namanya kompetitor kadang akan melakukan hal kotor demi memenangkan persaingan. Dan gue cuma anak buah yang menjalankan apa yang diperintahkan bos gue. Jadi gue gak tahu menahu gak ada urusan dengan kerugian orang lain yang gue tahu gue kerja. Oke, tapi kenapa lu harus memakai pakaian mirip jas hujan kayak gitu? Dan kenapa lu bersama komplotan lu bersikap layaknya gangster atau apalah itu? Karena itu bagian dari penyamaran Aileen, kami tidak mungkin bertemu di tempat terang-terangan dan menampilkan identitas kami. Bisa-bisa musuh. Maksud gue kompetitor mengetahuinya, itu pun jadi ketahuan kan karena lu mengenali gue, jawab Asmi. Dan kenapa lu seakan kenal gue, lu memastikan kalau gue adalah bagian dari titik kelemahan kompetitor lu. Tanya Aileen dia masih ragu untuk mempercayai penjelasan Asmi, rasanya masih ada sesuatu yang membuatnya tak mudah percaya. Karena gue sudah mendengar kalau lu nikah sama Tuan Kavan Mallory. Tapi dari mana kalian, bos lu tahu, pernikahan gue cukup rahasia. Mata-mata ada di mana-mana Aileen, bahkan tembok aja bisa nguping. Kenapa lu lakuin kerjaan kayak gitu apa lu gak mikirin resiko yang bakal lu hadapi? Percayalah gue gak akan kenapa-napa, ini hanya bagian di tahapan awal aja Lin. Nanti kalau gue udah naik pangkat kayak Bang Marvin pasti udah gak kayak gini lagi. Justru yang harusnya waspada itu lu bersama orang yang sangat menyeramkan, dia bahkan lebih sadis dan berdarah dingin. Maksud lu? Aileen menatap Asmi dengan tajam, dia harus mendapat penjelasan dari apa yang Asmi katakan soal suami kontraknya itu. Gue gak tahu pasti sih, tapi gue ngerasa dia bukan orang baik, dia sangat berbahaya buat lu. Asmi tampak sangat tenang dan pandai membuat semuanya seakan sangat natural. Rupanya darah dingin yang berdesir di jantungnya telah membuatnya mampu bersikap setenang mungkin di saat kondisinya terdesak. Gue gak ngerasa dia orang jahat, dia baik sangat baik, hanya memang sikapnya kaku dan gak bisa romantis, bantah Aileen. Yah anggap aja itu cuman kewaspadaan gue aja sebagai temen lu, jawab Asmi sekenanya. Intinya dia juga tak mau terlalu menunjukkan ke Aileen rahasia Kavan yang dia ketahui karena itu akan berdampak pada rahasianya juga. Tapi lu yakin dia beneran cinta sama lu? Bidik Asmi langsung. Kenapa lu meragukan? Tanya Aileen balik. Karena pernikahan kalian terlalu dadakan dan terkesan dirahasiakan. Bahkan media sempat heboh lu dilabrak dan disakiti mantan tunangannya yang dia putuskan secara sepihak sebelum kabar pernikahan kalian. Oke,
Gue bakal jelasin, kali ini Aileen yang terdesak. Tapi dia juga berusaha bersikap tenang menyembunyikan rahasianya. Walau bagaimanapun dia punya tanggung jawab penuh atas rahasia itu. Gue ketemu Tuan Kafan di tempat kerja karena kebetulan dia adalah bos sekaligus CEO di tempat gue ngelamar kerja. Gak tahu kenapa gue tertantang aja dengan permintaan dia yang gak mau pacaran tapi langsung nikah. Bukannya lu sering bilang belum mau nikah kalau belum umur 27, potong Asmi. Iya, gue awalnya mikir karena kalau gue nikah gue akan terkekang kayak terpenjara. Gue gak bisa melakukan apa yang gue mau dengan bebas, jawab Aileen berusaha menutupi celah. Tapi Tuan Kafan berhasil meyakinin gue kalau pernikahan yang akan kami jalani gak setoksik itu. Dan dia ngebuktiin itu semua, makanya gue luluh dan yakin mantep nikah sama dia. Kalau soal pernikahan kita yang terkesan buru-buru, sebenarnya gak buru-buru tapi mungkin banyak orang yang gak tahu proses PDKT kita aja. Terus soal yang seakan ditutupi dan rahasia ya, karena Tuan Kafan dan keluarga gak mau sampai terekspos media aja. Kan lu tahu kalau urusan sama mantan tunangannya itu masih ribet, si Nona Jovanka gak terima soal putusnya hubungan mereka. Dan lu tahu apa yang menyebabkan mereka putus? Tanya Asmi. Karena Tuan Kafan gak cinta sama dia, pertunangan itu karena perjodohan. Oke, masuk akal penjelasan lu, tapi kenapa lu tetap manggil suami lu dengan sebutan Tuan, bidik Asmi lagi? Dia benar-benar seakan sedang menggali kebenaran langsung dari Aileen. Berulang kali dia giring Aileen ke tepi jurang. Oh, hahaha, karena itu kebiasaan kita di kantor, lagian panggilan sayang gue ke dia gak perlu diumbar di publik kan. Nanti terkesan alay lagi, jawab Aileen sedikit gugup. Rada aneh aja sih, karena suami istri yang sesungguhnya tidak mungkin terbiasa memanggil dengan panggilan yang dikhususkan untuk karyawan. Lu terlalu curiga paling as, lu kan belum pernah merit jadi lu gak paham tata cara panggilan sayang di dalam keluarga. Apalah sebuah panggilan kan, lagian gue menghormati dia aja sebagai CEO dan seorang pengusaha besar yang sangat berpengaruh. Lu gak percaya sama gue, lagian apa sih yang lu curigain dari pernikahan gue, bidik balik Aileen. Karena gue sahabat lu Lin, orang yang paling deket dan sayang sama lu, jadi gue harus bener-bener pastiin lu bahagia. Gue bahagia as, gue sangat bahagia, suami gue itu amat sangat perhatian. Cuman ya emang kaku sama gak bisa romantis aja, soalnya muka dia terlalu mode serius. Tapi lu cinta sama dia, tusuk Asmi langsung membuat Aileen terdiam menatapnya. Tatapan Asmi juga tajam seakan sedang benar-benar mengukur seberapa kejujuran Aileen. Iya, gue cinta sama dia seperti dia cinta sama gue, jawab Aileen. Yakin? Gue selalu yakin dengan apa yang gue rasakan, dengan langkah yang gue pilih, jadi gue tahu betul mana yang terbaik buat gue mana yang enggak. Jawab Aileen dengan mantap sembari menatap tajam mata Asmi. Dia ingin meyakinkan Asmi atas keraguannya. Oke, gue percaya sama lu. Asmi ini kenapa sih? Kelihatannya dia sangat berambisi ingin membongkar kejujuran gue. Kenapa dia dan Bang Marvin sama? Pengen tahu keadaan gue dan Tuan Kafan yang sebenarnya, ini cukup mencurigakan, gumam batin Aileen. Terus lu kapan balik? Tanya Asmi mengalihkan obrolan.
Pagi, nunggu jemputan bodyguard gue, lu sendiri, jawab Aileen. Paling besok sore gue berangkat, suami lu gak jemput. Dia lagi ada urusan soal proyek, dan emang gue kalau kemana-mana yang sifatnya urusan gue sendiri ya sama sopir dan bodyguard. Enak ya jadi istri orang kaya, Asmi berusaha mencairkan suasana dengan mulai mengajak bercanda. Sepertinya sedari tadi mereka terlalu tegang dan ingin saling membongkar rahasia masing-masing. Lumayanlah, setidaknya gue dapat fasilitas yang belum pernah gue rasain, diperlakukan sangat baik oleh banyak orang, jawab Aileen rada menyombongkan diri. Lu masih kerja? Tanya Asmi lagi. Sebenarnya sih bukan kerja, gue sendiri yang tetap minta ikut ke perusahaan, soalnya gue boring terus gabut di mansion. Lagi pula gue bisa bantuin suami kalau dia lagi lupa dan nyemangatin dia kalau dia mulai capek. Nyohnyah besar, ledek Asmi. Hahaha gimana sangar belum temen lu ini? Keceh badai. Bersambung.